Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir surat As-Saff. Dan sekarang kita akan belajar tafsir surat Al-Jum'ah. Surat ini Madaniyah, sebagaimana tegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Surat ini surat Madaniyah, artinya turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai faedah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa surat Al-Jum'ah ini surat yang disunnahkan dibaca pada salat Jumat. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u, adalah beliau biasa membaca fi salatil Jum'ah, pada salat Jumat, bi suratil Jum'ah wal munafiqin, surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqin. Pada rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin. Dan telah datang pula pada hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam juga biasa membaca pada salat Jumat surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, pada rakaat yang pertama, dan Al-Ghashiyah, ataka hadis Al-Ghashiyah, pada rakaat yang kedua. Jadi terkadang mengamalkan yang ini, terkadang mengamalkan yang itu. Ya, terkadang pada salat Jumat imam membaca surat Al-Jum'ah, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua surat Al-Munafiqun. Terkadang membaca pada rakaat yang pertama Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua ataka haditsul Ghashiyah. Naam. Ayat pertama dari surat ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sebelum itu kenapa dinamakan surat Al-Jum'ah? Karena ada penyebutan Al-Jum'ah pada surat ini. Nah, pada ayat yang akan sampai, kita akan sampai nanti pada ayat itu. Nah, ayat pertamanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu, bertasbih. Bertasbih, mensucikan Allah. Yusabbihu lillah, senantiasa bertasbih, mensucikan Allah subhanahu, yang maha suci dari segala hal-hal yang bertentangan dan tidak selaras dengan kesempurnaan dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Laisa fihi naqs, maha sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak ada cacatnya, aibnya. Laisa fi aib, tidak ada cacatnya, aibnya sama sekali. Hal itu dikarenakan Allah maha sempurna. Huwal kamil, sempurna, maha sempurna zatnya, dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu Allah disucikan dari tandingan.
dari tandingan-tandingan yang disejajarkan dengannya, yang diselaraskan dengannya. Nah, yusabbihu lillah, senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang telah disebutkan tadi. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di 7 lapis langit. Wa ma fil ardi, dan yang ada di bumi. Ini lafaz umum. Ma termasuk min al-fadil umum, termasuk dari lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum, meliputi seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang natiq, yang berlisan, berbicara dengan lisan, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, manusia, dan dari kalangan makhluk-makhluk yang ghairu natiq, yang tidak berbicara, dari kalangan jamadat, dari kalangan jamadat, yaitu benda-benda mati yang tidak berbicara, gunung-gunung, ya. Sebelum itu hewan-hewan mereka berbicara dan memiliki mantiqut thair, bahasa burung. Selain itu dari jamadat, benda-benda mati, gunung-gunung, pohon-pohon, ya, dan seluruh jamadat, semuanya. Tidak satu pun makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali mereka semua bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44. Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u." Bertasbih, mensucikan Allah, as-samawati as-sab'u. 7 lapis langit. 7 lapis langit itu sendiri bertasbih, mensucikan Allah. Wal ardu, bumi, 7 lapis bumi itu sendiri bertasbih, mensucikan Allah. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada padanya, yang ada di langit adalah malaikat, penghuni langit, yang ada di permukaan bumi, penghuni bumi, jin, manusia, ini yang berakal, dan ada tuyur, dan mereka memiliki mantiqut thair, burung-burung, ada bahasa burung. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dipertegas di sini. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada sesuatu pun. Di sini syai' nakirah. Syai' nakirah ditandai dengan tanwin, wa in min syai'in. Jadi nakirah pada siyak nafi, karena in bermakna ma. Wa in min syai'in, ma min syai', tidak ada sesuatu pun. Nakirah pada konteks penafian menunjukkan umum, termasuk min alfaz al-umum, lafaz-lafaz yang bermakna umum. Nakirah pada konteks penafian. Wa in min syai', tidak ada sesuatu pun. Illa, kecuali, yusabbihu bihamdih, kecuali bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Berarti meliputi seluruh makhluk sebagaimana diterangkan tadi. Bagaimana caranya bertasbih? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, walakin, akan tetapi, la tafqahuna, kalian tidak memahami, tasbihahum, tasbih mereka. Allah yang Maha tahu. Naam. Al-Malikil, kita kembali ke ayat. Al-Malikil Quddus Al-Aziz Al-Hakim.
Ya. Al-Maliki di sini majrur bil kasrah, majrur di kasrah karena mengikuti lafzul jalalah, lillahi, yusabbihu lillahi, lillahi al-maliki, al-qudusi, al-aziz, al-hakim, ini semua ya menyifati Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini semua termasuk al-asma'ul husna, tergolong al-asma'ul husna yang menyifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungan makna-makna sifat-sifat yang ditunjukkannya. Nah, kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim, qara'al jumhuru bil jar. Jumhur membaca ayat ini dengan jar, majrur dengan kasrah. Al-Maliki, Al-Quddusi, Al-Azizi, Al-Hakim. Lihat huruf terakhir di kasrah karena jar. Fi hadhihi sifat, pada sifat-sifat ini al-arba'i, fi hadhihi sifatil arba'i, pada 4 sifat-sifat ini. Sebagaimana diutarakan tadi bahwa ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari al-asmaul husna. Setiap nama mengandung sifat, mengandung makna. Sifat ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap nama mengandung sifat, satu sifat atau lebih, menunjukkan satu sifat atau lebih. Ya, menunjukkan satu sifat atau lebih. Jadi mesti mengandung makna, mengandung sifat. Seluruh al-asmaul husna mengandung makna yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jumhur membacanya dengan jar pada 4 sifat-sifat ini, ala annaha na'tun lillah. Ala annaha na'tun lillah, kata Syaukani. Qara al-jumhur bil jarri fi hadhihi sifatil arba'i ala annaha na'tun lillahi, ya, dengan asas bahwa sesungguhnya nama-nama ini, sifat-sifat ini adalah na'at, sebagai sifat na'at yang menyifati lafzul jalalah lillahi. Dalam ilmu nahwu an-na'atu as-sifatu yatba'u al-man'ut al-mausuf. Yang namanya na'at, yang namanya sifat, fungsinya sebagai sifat menyifati itu mengikuti i'rab man'utnya yang disifatinya. Tatkala di sini lafzul jalalah Allahi majrur karena dimasuki harfu jar al-lam, yusabbihu lillahi, li ini lam harfu jar masuk ke lafzul jalalah jadi lillahi, majrur dengan harfu jar. Ketika disifati dengan na'at al-maliki, al-qudusi, al-azizi, al-hakimi, maka mengikuti i'rabnya semuanya ikut dijar dengan kasrah. Baik. Wakil ada juga yang mengatakan alal badal. Ada juga yang mengatakan, kata Syaukani, wakila alal badal. Ada pendapat i'rabnya sebagai badal. Al-Malik, ya, dan seterusnya sebagai badal dari lafzul jalalah. Sama badal. Yang namanya badal hukum i'rabnya juga mengikuti yang diganti. Oleh karena itu majrur. Tetapi yang mana yang lebih tepat? Sebagai na'at atau sebagai badal? Wal awwalu aula. Kata Syaukani, wal awwalu aula. Yang pertama lebih tepat. Yaitu di i'rab sebagai na'at, sebagai sifat. Bukan sebagai badal. Ini lebih tepat. Dari segi makna. Bahwa Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim ini adalah na'at, sifat-sifat yang menyifati lafzul jalalah Allah. Disifati
Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Maliki, Al-Qudusi, Al-Azizi, Al-Hakimi. Apa makna nama-nama ini? Jadi di sini terdapat pendapatan berapa nama, berapa asma Allah dari Asmaul Husna? 5. Pertama Allah. Ya. Pertama Allah. Sabbihu lillah. Yang kedua Al-Maliki. Yang ketiga Al-Qudusi, yang keempat Al-Azizi, yang kelima Al-Hakim. Masing-masing mengandung makna yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengandung makna ketuhanan, Al-Ilah, Al-Ma'luh, merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan berbagai ragam peribadatan. Sebagaimana pada ayat di awal surat Al-An'am, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Apa maksudnya wa huwallahu fis samawati wa fil ard? Jangan salah paham, jangan salah menafsirkan. Jangan mengatakan wa huwallahu, dia Allah fis samawati, di langit. Wa fil ardi, di bumi, berarti Allah ada di langit, ada di bumi, karena dialah Allah yang ada di langit, berarti dia ada di langit dan ada di bumi bersama makhluk-makhluknya. Nah, itu jadi akidah hululiyah, jadi akidah ittihadiyah, wahdatul wujud, dan itu kekufuran. Sebagaimana akidah gulatis sufiyah, akidah kaum sufi yang ekstrim, dan itu adalah syirkun akbar, kufrun akbar. Nah, bukan begitu maknanya. Karena dalam Al-Quran fi 7 mawadi', di 7 ayat, bagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di 7 ayat Allah menetapkan bahwa Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, beristiwa, meninggi, ya, di atas arsy, menetap, bersemayam di atas arsy, terpisah dari makhluk. Arsy dan seluruhnya di bawah. Berarti apa maksudnya wa huwallahu fis samawati wa fil ard? Dialah Allah yang di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa Allah maknanya huwal ilahul ma'luh bihaq. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Itu makna huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah Tuhan yang disembah di langit. Siapa yang menyembahnya di langit? Para malaikat. Siapa yang menyembahnya di bumi? Manusia dan jin, as-saqalan. Dan langit, bumi dan seluruh makhluk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Dan Allah ini merupakan a'zamul asma, merupakan nama Allah yang paling agung. Jami'u al-asma'il husna ta'udu ilaih. Seluruh nama-nama asma-asma Allah al-husna semuanya kembali kepada Allah. Kita mengatakan Al-Malik, salah satu nama Allah. Al-Quddus, nama Allah. Al-Aziz, nama Allah. Al-Hakim, nama Allah. Ini sifat Allah, itu sifat Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Yang kedua Al-Malik. Allah disifati dengan Al-Malik. Al-Malik yakni penguasa. Ya, raja, penguasa. Alam semesta secara mutlak, tanpa batas. Sebagian makhluk ada yang bergelar Malik, ada yang bergelar Malik sebagai raja. Nah, sebagai penguasa di muka bumi, tapi kekuasaannya terbatas, sangat terbatas. Nah, penguasa tanpa batas, penguasa mutlak dan penguasa seluruh alam semesta tanpa kecuali, ya, adalah Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberlakukan hukumnya secara mutlak di kerajaannya, kerajaan langit dan bumi, alam semesta. Menetapkan hukumnya
pada kerajaan langit dan bumi. Fi malakutis samawati wal ardh. Baik hukum kauni maupun hukum mada? Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Hukum kauni nisbah kepada kaun, makhluk. Yani penciptaan. Hukum kauni, hukum qadari. Hukumnya yang bersifat kauni qadari, hukum takdirnya. Hukum takdirnya. Ya. Ketetapan hukumnya terhadap seluruh makhluk yang diciptakannya, yang dikehendakinya terjadi pada kerajaan langit dan bumi, di alam semesta ini, dan tidak ada yang bisa keluar darinya. Tidak ada yang bisa keluar darinya. Semuanya mesti ya mengikuti itu dan tunduk pada hukum tersebut. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Dan hukum syar'i, hukum syar'i, hukum dini, hukum syariat. Allah menetapkan hukum syariat untuk mengatur kehidupan di muka bumi untuk maslahat hamba-hambanya dan mencegah, melindungi mereka dari mafsadat, dari kerusakan. Barang siapa tunduk kepada hukum syar'i ini, dia mendapat ridha al-Malik. Dia akan mendapatkan ridha al-Malik. Ridha penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menentang dan mencoba keluar darinya, dari hukum syariatnya, maka dia akan mendapatkan, merasakan ghadab al-Malik. Ya, mendapatkan murka al-Malik, penguasa alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. yakni terkait hukum syariat Allah yang Allah tetapkan pada kerajaannya, bisa saja keluar darinya, bisa saja menghindar darinya dan melepaskan diri darinya, menentang bisa, tetapi akibatnya dimurkai dan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb alam semesta. Karena Rabb alam semesta Rabbul Alamin, Allah sebagai Ar-Rabb yang mengandung makna rububiyah, meliputi makna huwal malik, huwal khaliqu, al-maliku, al-mudabbir. Ar-Rabb, Rabb alam semesta mengandung makna apa saja? Meliputi makna al-khaliq, pencipta, al-malik, penguasa, dan al-mudabbir, pengatur alam semesta. Oleh karena itu barang siapa menetapkan ada hukum alam, nisbah kepada alam. Alam punya hukum sendiri, bukan hukum Allah. Yang mengatakan itu hukum alam, ya, maka berarti menetapkan hukum selain hukum Allah. Berarti telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya. Begitu pula barang siapa membuat hukum, aturan, syariat yang menyelisihi syariat Allah. Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Yuhallilu ma harramallah wa yuharrimu ma ahallallah. Dia menghalalkan, yuhillu ma harramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa yuharrimu ma ahallallah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Berarti dia telah berupaya menandingi Allah dalam membuat hukum syariat. Berarti dia telah mengangkat dirinya sebagai Rabb, ya. Berarti dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyahnya.
Naam. Jadi penetapan hukum selain hukum Allah itu termasuk dalam kategori syirik di bidang apa? Dalam hal apa? Terkait tauhid apa? Terkait tauhid rububiyah. Sudah tadi terangkan. Bisa difahami ini. Kemudian Al-Quddusi. Al-Quddus yang maha suci. Semakna dengan As-Subbuh. Nama Al-Quddus artinya yang maha suci. Al-Munazzah an jami'in naqais wal 'uyub amma la yaliqu bi jalalihi subhanahu. Al-Munazzah yang dibersihkan, disucikan. Anin naqais, an jami'in naqais wal 'uyub, dari seluruh naqas, kekurangan-kekurangan dan aib-aib, cacat-cacat. Wa amma la yaliqu bi jalali, dan apa saja yang tidak pantas bagi kemuliaannya dari al-andad, dari tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Li'annahu al-mawsufu bi sifatil kamal. Kenapa? Karena dialah yang bersifat dengan sifat yang maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya, dan tidak ada samanya. Tidak ada samanya, berarti tidak ada tandingannya. Nah, supaya tidak diterangkan di awal. Ini makna Al-Quddus. Al-Aziz, yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang maha mulia dengan keperkasaannya. Maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Al-Hakim, yang maha bijak. Yang maha bijak. Hukum-hukumnya. Yang maha bijak, hukum-hukumnya. Maha bijak sudah mengandung makna maha sempurna. Yakni yang maha bijak dan maha sempurna hukum-hukumnya. Seluruh hukum-hukumnya, baik hukum kauninya, hukum qadarinya, tadi yang sudah diterangkan itu. Hukum-hukum ketetapan takdir Allah dalam mengatur kerajaannya alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Itu semua mengandung hikmah. Ada hikmah di baliknya. Hikmah yang agung. Karena Allah maha bijak. Semuanya tepat. Bijak tepat pada tempatnya masing-masing. Penetapan hukum-hukum itu seluruhnya, hukum-hukum takdir itu tepat pada tempat dan waktunya masing-masing. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang keliru. Ya, bijak. Bijak artinya penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Wad'u syai' fi mahallihi al-la'iq bihi zamanan wa makanan. Makanan wa zamanan. Wad'u syai', penempatan sesuatu fi mahallihi, di tempatnya, al-la'iq bihi, yang sesuai, yang selaras, yang sepadan. Tepat. Ya. Tepat sasaran. Tidak ada melesetnya sama sekali. Nah, baik zamanan, baik dari segi zaman, waktu, wa makanan maupun tempat. Itu bijak. Begitu pula hukum syar'inya, hukum agamanya juga bijak. Ya. Penempatan ini haram, ini halal, ini wajib, ini mustahab, ini mubah, ini haram, ini makruh. Nah, semua itu tepat, bijak. Nah, sudah persis ya pada posisinya masing-masing. Baik dalam hal zaman, waktu berlakunya syariat itu maupun tempatnya. Hukum syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan syariat yang menghapus seluruh hukum syariat sebelumnya, dan syariat ini berlaku hingga hari kiamat. Senantiasa relevan ya pada seluruh tempat dan zaman, seluruh permukaan bumi, relevan untuk seluruh permukaan bumi dan seluruh zaman sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya maha sempurna lagi maha bijak.
Adapun ungkapan-ungkapan, oh ini sudah tidak relevan dengan zaman. Sekarang zaman modern, kerudung sudah tidak cocok. Nah, kerudung sudah tidak cocok, tidak relevan dengan zaman. Nah, atau ini songkok begini sudah tidak cocok. Sekarang zaman modern. Sekarang zaman now. Zaman apa? Zaman now. Bukan zaman songkok sekarang. Zamannya sekarang zaman apa? Zaman rambut di di model ini, model itu. Nah, ayo. Ada di antara yang malu pakai kolang suah? Nah, malu pakai peci? Ada yang tidak pakai peci, itu kenapa? Malu pakai peci? Atau supaya rambutnya kelihatan? Bagus, kenapa tidak pakai peci? Atau tidak punya peci? Kalau tidak punya peci dibantu. Lapor ke pengurus sana agar dibelikan. Ini coba dicatat ini, yang sering tidak pakai peci, dicatat namanya, dibelikan, tolong dibelikan peci kalau tidak ada uangnya. Mana lagi yang tidak pakai peci? Coba dicatat ini yang tidak pakai peci, dicatat yang tidak pakai peci, barangkali tidak punya peci, itu dibantu. Nah, dihubungi dulu walinya. Apa walinya tidak bisa memberikan peci? Atau karena malu? Nah, sahabat, salaf, kebiasaan mereka pakai penutup kepala. Ya, adapun adatnya di Arab sana, ya, di masa Nabi SAW, dan sampai sekarang adatnya mereka biasa pakai serban. Itu adatnya mereka, penutup kepalanya serban. Nah, yang jelas maknanya menutup kepala, itu kebiasaan salaf. Jika terbiasa tidak menutup kepala dalam sholat, makruh. Intinya jangan terpengaruh ya dengan ungkapan-ungkapan orang-orang liberal. Jaringan Islam liberal sudah berubah jadi jin. Jaringan Islam liberal memperhalus diri jadi jin. Jaringan Islam Nusantara. Nah, itu statement-statement seperti itu muncul dari mereka. Mereka orang-orang munafik masalahnya. Orang-orang zindiq, benci Islam, benci syariat Islam, dan itu tampak pada statement-statement mereka. Ya. Menghina, memperolok-olok. Nah, a'udzubillah. Allah Maha Sempurna hukumnya, Maha Bijak. Telah menetapkan syariat Muhammad SAW sebagai syariat ya, yang berlaku. Ya, syariat terakhir yang paling sempurna, yang menghapus syariat sebelumnya dan berlaku hingga hari kiamat. Siapapun yang keluar dari syariat tersebut, maka dia bukan Muslim. Nah, dan pada ayat berikutnya akan ayat berbicara seputar ini tentang diutusnya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nah, jadi difahami tadi makna Allah Dzul Uluhiyah Al-Haq. Allah apa? Maknanya Dzul Uluhiyah Al-Haq, pemilik ketuhanan yang benar. Al-Ilahul Al-Ma'luh Al-Haq. Nah, Al-Malik Dzul Mulk. Dzul Mulk, mulk, malakut as-samawat wal ardh. Al-Quddus Dzul Qadasah, pemilik Al-Qadasah, yakni kesucian. Sebenarnya Subuh. Al-Aziz Dzul Izzah, yang maha mulia lagi perkasa, maha mulia dan keperkasaan yang tidak terkalahkan. Dzul Izzah. Al-Hakim apa? Dzul Hukmi wal Hikmah. Dzul Hukmi wal Hikmah, pemilik hukum dan hikmah, yang maha bijak seluruh hukum-hukumnya dan telah diterangkan semuanya. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka